Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kendala yang saya hadapi selama menggunakan OBS Studio. Tapi fokus saya ke solusi dari kendala yang saya alami. Karena ya sangat mungkin yang menonton video ini mengalami hal yang serupa. Oke, sekedar informasi saja, laptop yang saya gunakan itu sistem operasinya menggunakan Windows 10 dan grafik cardnya menggunakan Nvidia. Jadi kalau yang selain itu mungkin bisa dicoba, tetapi saya kurang tahu hasilnya bagaimana. Oke, untuk kendala pertama yang saya hadapi, nah ketika awal-awal menginstal itu biasanya di sini hitam ya ketika kita gunakan display capture. Nah, itu solusinya sederhana sebenarnya. Pertama, kita pergi ke setting. Jadi ini setting, terus klik sistem. Selanjutnya di bagian agak bawah, kenapa tidak muncul? Ini ada grafik setting. Terus selanjutnya ini sudah muncul ya karena sudah saya setting sebelumnya. Tapi intinya pakai browse, klik browse-nya di sini. Terus buka program files, OBS Studio, bin 64 bit. Nanti ada file yang ini, diklik ini terus add. Nah, nanti muncul di sini. Selanjutnya dari sini diklik option. Nah, diarahkan ke power saving. Jadi itu yang dipilih ya. Nah, di situ itu langkah pertama. Langkah kedua, ini klik start. Terus kita cari OBS Studio-nya. Nah, ini OBS Studio saya. Terus di sini klik kanan, terus more, ada open file location. Nah, di sini saya klik kanan, terus properties, masuk ke compatibility. Nah, di sini diganti Windows 7. Terus di sini diklik run this program as an administrator, terus di OK. Itu langkah keduanya. Terus langkah ketiganya, jadi di sini saya klik kanan untuk setting dari grafik cardnya ya. Karena pakai Nvidia, saya klik yang Nvidia ya, ini tadi ya, yang klik kanannya. Ini kan klik kanan ada beberapa pilihan, ya ini Nvidia. Terus selanjutnya di sini ada global setting, ada program setting. Jadi biasanya kalau baru awal-awal buka ini lumayan lama. Terus di sini, nah intinya cari file ini OBS Studio, terus di add, dan terakhir diklik bagian integrated graphic. Jadi itu yang saya lakukan dan ini tidak perlu saya ini kan ya. Dan intinya setelah itu sukses, tidak ada layar hitam di situ. Oke, itu yang pertama yang hampir selalu seperti itu ya. Untuk yang khususnya ya Windows 10 terus grafik cardnya pakai Nvidia. Terus yang kedua adalah kendalanya adalah suara menggema. Jadi kalau misalkan lihat di video tutorial saya yang OBS Studio yang sebelumnya, itu suaranya terlihat ya benar-benar terdengar ini ya, ada gemanya di situ. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah saya cek, itu ternyata suara yang direkam itu ya mengambil dari beberapa input, maka dari itu jadi gema. Nah, caranya sederhana untuk mengatasinya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi untuk diklik ini ya, setting di kanan bawah, terus selanjutnya audio. Nah, di sini semuanya ini bisa di default atau di disable juga tidak ada masalah. Intinya desktop audio ini kan lebih ke yang dari dalam desktopnya keluar itu yang direkam, terus mikrofonnya ini intinya yang lain di disable saja. Jadi untuk mengatasi ada input lebih dari satu mikrofon. Nah, terus selanjutnya di bagian sebelah sini ini ada desktop audio, terus di sini video capture device. Nah, ini di klik saja. Ini bisa diaktifkan, ini bisa dimatikan. Jadi kalau ini diaktifkan nanti dari kamera itu ikut masuk. Jadi kameranya juga ikut merekam suaranya. Nah, itu yang jadi kendala biasanya. Yang di mikrofon internalnya laptop juga di disable saja. Itu menurut pengalaman biasanya sudah
menghilangkan gemanya itu tadi ya. Karena waktu awal-awal dulu sempat ya kesulitan juga, ini kenapa kan? Padahal mikrofon sudah deket. Waktu itu benar-benar saya coba sangat deket ya. Itu tetap masih menggema. Itu kenapa kan? Oh, ternyata kendalanya itu karena input yang dari audionya yang dipakai ada beberapa device, makanya jadi gabung jadi satu, ada gemanya. Terus yang ketiga yang sampai saat ini masih belum tahu benar-benar ini ya solusinya. Jadi kadang-kadang itu mungkin karena laptopnya baru kecapean atau bagaimana, saya kurang tahu. Jadi waktu pakai laptop istri saya itu ketika merekam ada bunyi cicit cicit cicit. Jadi kayak bunyi tikus itu. Jadi saya pribadi kurang tahu ya. Karena agak aneh itu kan. Ketika laptopnya dimatikan dulu, terus setelah itu agak lama kan baru dihidupkan, dipakai lagi, itu bisa. Jadi ada kemungkinan ya karena OBS Studio ini cukup berat karena kan dia merekam sekaligus mengenerate kan. Jadi ketika kita klik ini stop recording itu kan nggak lama kemudian videonya langsung jadi ya. Kemungkinan ya karena programnya cukup berat untuk merekam terus-terusan secara real time kan. Nah itu bisa jadi karena itu, maka dari itu suaranya jadi ya ada tambahan-tambahan itu tadilah yang susah untuk didengarkan. Karena itu sangat mengganggu. Jadi kalau menurut saya untuk yang permasalahan ketiga itu tadi, suaranya bermasalah tadi, langkah baiknya kalau misalkan dicoba dulu, mungkin setengah menit kan, coba ngomong tes 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 gitu kan. Jadi kalau misalkan itu sudah aman, nah baru direkam. Karena sayang sekali kalau misalkan sudah rekaman setengah jam, terus misalkan ya udah rekaman setengah jam, dikiranya sudah selesai, ternyata belum karena suara-suara itu tadi. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang saya bukan pengalaman saya ya. Jadi pengalaman dari kakak ipar saya itu tidak bisa ganti-ganti scene. Itu juga saya kurang tahu kenapa, karena ya berdasarkan pengalaman saya itu saya belum pernah mengalami itu. Jadi kalau misalkan ada yang mengalami kendala serupa terus tidak tahu penyelesaiannya atau mungkin tahu penyelesaiannya, nah tolong komentar di bawah. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, pertama kendala layar hitam tadi, ya intinya ada 3 step tadi. Kalau untuk kasus saya berhasil, selalu berhasil. Terus yang kedua adalah tentang audio. Biasanya ya intinya ada beberapa device lah yang merekam audio terus dijadikan satu, makanya ada menggema tadi. Terus yang ketiga ya suaranya rusak. Itu kemungkinan ya karena dari prosesornya mungkin memproses banyak hal, jadi kurang bagus lah hasilnya. Kalau yang keempat tadi yang benar-benar itu malfunction kalau menurut saya. Jadi saya juga kurang tahu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi kalau misalkan ada yang mengalami kendala serupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.